Megawati, sapaannya, menjadi pasukan pengibar Sang Saka Merah Putih pada 1964. Tak hanya sebagai anggota, kala HUT Proklamasi RI ke-19 itu, dia bahkan menjadi pembawa baki. Ibu Fatmawati menjelaskan bahwa kain untuk bendera pusaka merupakan pemberian pimpinan barisan propaganda Jepang, Hitoshi Shimizu melalui pemuda bernama Hairul Basri. Paskibraka adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka. Anggota Paskibraka adalah pemuda dan pemudi yang merupakan warga negara Indonesia yang telah lolos seleksi, menjalani pelatihan dan ditugaskan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, baik di tingkat nasional atau pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting dalam perjuangan Indonesia untuk merdeka. Sebelum proklamasi, Indonesia telah mengalami penjajahan Belanda selama lebih dari 300 tahun, diikuti oleh pendudukan Jepang dari tahun 1942. Selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penindasan yang berat, meskipun mereka awalnya diharapkan menjadi pembebas dari penjajahan Belanda. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, kekosongan kekuasaan muncul. Para pemimpin Indonesia, terutama Soekarno dan Muhammad Hatta, melihat kesempatan ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh nasionalis di Jakarta untuk merencanakan proklamasi. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya melaksanakan rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di kediaman Soekarno, yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Dalam teks proklamasi yang bersejarah itu, Soekarno menyatakan, "Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta." Pembacaan proklamasi ini menjadi momen yang sangat mengharukan dan bersejarah bagi rakyat Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan, masyarakat bersorak gembira, menandakan harapan baru untuk masa depan yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi ini tidak hanya menandai lahirnya negara Indonesia, tetapi juga menjadi simbol perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Semoga semangat kemerdekaan selalu menginspirasi kita untuk bergerak maju, bekerja keras, dan berinovasi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka! Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Dalam rangka merayakan HUT Republik Indonesia, video kali ini kami akan membahas terkait dengan sejarah bendera pusaka dan sejarah pasukan pengibar bendera atau Paskibra Indonesia. Yuk, simak terus videonya. Bendera pusaka. Ternyata tidak semua bendera merah putih yang dikibarkan disebut sebagai bendera pusaka. Bendera pusaka adalah bendera pertama Indonesia yang dibuat oleh Fatmawati dan dikibarkan saat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kisah ini berawal dari Ibu Fatmawati, Ibu Negara Republik Indonesia pertama. Dalam buku kumpulan catatan kecilnya yang diberi judul "Ye Catatan Kecil Bersama Bung Karno", Bagian 1, pada tahun 1978, Ibu Fatmawati menjelaskan bahwa kain untuk bendera pusaka merupakan pemberian pimpinan barisan propaganda Jepang, Hitoshi Shimizu melalui pemuda bernama Hairul Basri. Berkenaan dengan pengumuman Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 yang menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada masa itu, 2 blok kain merah dan putih berbahan katun asal Jepang yang diberikan pada Oktober 1944 kemudian dijahit dengan mesin jahit tangan dan disulap menjadi sebuah bendera.
Dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya, bendera negara memiliki rasio warna merah dan putih sebesar 2:3. Bak ramalan yang tepat sasaran. Kurang dari setahun kemudian, bendera pusaka dinaikkan pertama kali di rumah Presiden Soekarno, di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta, setelah Presiden Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Jumat, 17 Agustus 1945. Bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, yang dipimpin Kapten Latif Hendraningrat. Saat bendera pusaka dinaikkan, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan secara bersama-sama. Digantinya peran bendera pusaka oleh bendera duplikat. Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan RI. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden RI dilakukan di Istana Merdeka Jakarta, dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kalinya pada tahun 1969, atas permohonan Hussein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera pusaka diduplikasi pertama kalinya pada tahun 1969 atas permohonan Hussein Mutahar, dan berkibar selama 15 tahun hingga tahun 1984. Setelah duplikat bendera pusaka itu usang, Hussein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua. Duplikat bendera pusaka ini kemudian berkibar selama 30 tahun di Istana Merdeka, yaitu sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga kembali dibuat dan dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Selanjutnya adalah sejarah Paskibraka. Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, perhatian masyarakat pasti akan tertuju kepada barisan Paskibraka. Paskibraka identik dengan barisan pemuda yang bertugas menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti diketahui, Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Anggota Paskibraka adalah pemuda dan pemudi yang merupakan warga negara Indonesia yang telah lolos seleksi, menjalani pelatihan dan ditugaskan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, baik di tingkat nasional atau pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Hussein Mutahar, pendiri Paskibraka Gagasan Paskibraka, lahir pada tahun 1946, pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Hussein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah, di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Tetapi, karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri, yang berasal dari berbagai daerah dan kebetulan sedang berada di Yogyakarta, salah satunya Siti Dewi Sutan Asin. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Pada tahun 1967, Hussein Mutahar dipanggil Presiden Soeharto untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu: pertama, Pasukan 17 atau pengiring, pemandu. Pasukan 8 atau pembawa bendera, inti. Pasukan 45 atau pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, 17, 8, dan 45. Rencana semula, untuk kelompok 45, pengawal, akan terdiri dari para mahasiswa Akabri, generasi muda ABRI, namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI,
seperti RPKAD, PGT, KKO, dan Brimob, juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari pasukan pengawal presiden, Paswalpres, yang mudah dihubungi karena mereka bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan, sehingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 1967. Pada tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Soeharto kepada gubernur, kepala daerah tingkat 1 seluruh Indonesia. Bendera duplikat, yang terdiri dari 6 carik kain, mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka Jakarta, sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar atau diturunkan. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA setanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia, dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih pasukan pengerek bendera pusaka. Baru pada tahun 1973, Idik Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka, pembentukan Paskibraka tidak disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan kebangsaan, pelatihan yang terdiri dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris berbaris, serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Dengan pola pembinaan di atas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebangsaan. Dengan demikian, para paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila. Di masa kemerdekaan dulu terdapat 3 orang yang pertama kali mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus 1945. Berikut profilnya. Latif Hendraningrat. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat atau dikenal dengan Latif Hendraningrat adalah prajurit pembela tanah air, PETA, yang lahir pada 15 Februari 1911. Latif Hendraningrat memiliki peran penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama Suhut Sastrokusumo dan SK Trimurti, ia adalah orang yang mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih dalam upacara proklamasi kemerdekaan RI pertama tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Berikutnya Suhut Sastrokusumo. Suhut atau lebih dikenal sebagai Suhut Sastrokusumo merupakan salah satu dari tokoh pengibar bendera merah putih. Beliau lahir pada tahun 1920 dan wafat pada tahun 1986 di usia yang ke-66 tahun. Saat menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lebih tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Suhut yang merupakan salah satu anggota barisan pelopor diberi mandat untuk menjaga rumah dan mengawal keluarga Soekarno. Selain itu, Suhut dan barisan pelopor lainnya juga mempunyai tugas untuk menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu. Pada saat proklamasi, Suhut diberi tanggung jawab untuk mengambil bendera merah putih dari baki, untuk selanjutnya diikatkan ke tali pada tiang bambu. Kemudian, Latif mengerek bendera Sang Saka Merah Putih tersebut sampai ke puncak tiang. Terakhir dari tokoh pengibar bendera merah putih pertama Indonesia, yaitu Surastri Karma, SK Trimurti. SK Trimurti lahir pada 11 Mei 1912 di Desa Sawahan, Boyolali, Karesidenan Surakarta. Beliau adalah seorang penulis, wartawan, dan guru Indonesia yang berperan dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti menjadi salah satu tokoh pengibar bendera merah putih. Dia bertindak sebagai pembawa baki bendera. Awalnya, dia diminta oleh Bung Karno untuk mengerek tali pada tiang. Namun ia menolak dan beralasan seharusnya tugas itu dilakukan oleh seorang prajurit. Siapa saja tokoh di Indonesia yang pernah menjadi anggota Paskibraka? Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri pernah jadi anggota Paskibraka. Megawati, sapaannya, menjadi pasukan pengibar Sang Saka Merah Putih pada 1964. Tak hanya sebagai anggota, kala HUT Proklamasi RI ke-19 itu, dia bahkan menjadi pembawa baki. Rahmawati Soekarnoputri. Rahmawati Soekarnoputri juga pernah jadi anggota Paskibraka.
Rahmawati menjadi anggota Paskibraka pada 1966. Rahmawati juga ditugaskan menjadi pembawa baki pada HUT Proklamasi RI ke-21 itu. Danti Rukmana. Danti Rukmana adalah anak pasangan Indra Rukmana dan Siti Hardianti Rukmana, atau yang akrab dipanggil Tutut Soeharto. Danti pernah menjadi anggota Paskibraka pada 17 Agustus 1990. Diceritakan, dia mengikuti seleksi anggota Paskibraka tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Cucu Soeharto ini ditugaskan menjadi pembawa baki bendera. Dia menerima bendera yang akan dikibarkan dari sang kakek, Presiden Soeharto. Terakhir adalah Wiratama Hadi Ramanto. Jejak Danti diikuti oleh sepupunya, Wiratama Hadi Ramanto, putra tunggal Mamiek Soeharto dengan Pratikno Singgih. Wira menjadi sorotan para tamu dan wartawan yang berada di Istana Negara ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengukuhkan anggota Paskibraka 2007. Wira adalah cucu mantan Presiden Soeharto yang terpilih dari hasil seleksi calon Paskibraka dari Provinsi Banten. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.